Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita akan hidup bahagia, baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Maka jangan malas-malaslah kalian belajar, tapi selalu semangat dalam menuntut ilmu maupun belajar. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita masih membahas tentang teks eksplanasi. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan dengan kompetensi dasar, yaitu menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nanti diharapkan dari pembelajaran ini kalian bisa menelaah teks eksplanasi paparan kejadian dari fenomena alam, sosial atau budaya, baik yang kalian dapat dari membaca maupun dari mendengar. Anak-anakku sekalian, baiklah kita akan bahas yang pertama, yaitu isi teks eksplanasi. Isi teks eksplanasi berdasarkan isinya. Teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena maupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, maupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas atau sebab akibat. Sedangkan teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis atau proses. Nah, itulah isi dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Nah, ketiga hal tersebut pernah kita singgung atau pernah kita pelajari pada pada pelajaran sebelumnya, yang disebut juga dengan pernyataan umum, kalimat penjelas, dan kesimpulan. Nah, untuk lebih memahami mengenai struktur tersebut, marilah kita simak. Yang pertama, pernyataan pengantar atau general statement adalah proses, hal atau fenomena yang akan dijelaskan. Identifikasi biasanya akan dimulai dengan jawaban atas pertanyaan umum. B. Serangkaian argumen atau eksplanasi adalah serangkaian atau urutan mengapa peristiwa atau fenomena bisa terjadi. Bagian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan how, bagaimana, dan urutan sebab akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Dan yang C, kesimpulan atau konklusi, adalah penjelasan dengan meringkas poin utama yang timbul atau yang terjadi.
Nah, di dalam bagian ini pula biasanya bisa ditambahkan saran atau juga tanggapan penulis mengenai fenomena tersebut. Kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, non-human participant. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Itulah contoh-contoh yang umum. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Apa itu istilah ilmiah? Nah, ini pada peristiwa banjir misalnya, itu kadang-kala ada kata-kata volume air naik. Nah, volume air itulah mengandung istilah ilmiah atau juga pasang surut. Kemudian yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Kalian sudah tahu kan kata kerja aktif? Yaitu kata kerja yang diawali dengan awalan me. Misalnya mencegah, mengandalkan, mengendalikan, dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Seperti jika, bila, sehingga, sebelum, belakangan, ini, pertama, dan kemudian. Nah, itulah di antara konjungsi. Masih ingat kan apa itu konjungsi? Yaitu kata sambung atau kata penghubung. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Nah, ini kalimat pasif kembalikan dari kalimat aktif. Kalau kalimat aktif menggunakan atau dimulai dengan awalan me, sedangkan pasif diawali dengan awalan di. Contoh, di negara-negara di seluruh dunia, sungai-sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Dikendalikan itulah disebut kalimat pasif. Dan yang keenam, yaitu eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi kebenaran bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Nah, anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat dan kalian juga tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan wabah tersebut cepat-cepat hilang dari bumi Indonesia khususnya ini, sehingga kita dapat belajar di sekolah sebagaimana biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.